Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan biudurikum fi barnamij keluarga jannah. Tayyib. Ya asdiqai wa ya ayyuhat tullab. Hayya bina fi hadzal yawm nata'allam 'anil lughatil arabiyyah an qaidah al-idhafah. وقبل سنبحث عن هذه الموضوع هيا بنا ندعو الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan mari kita berdoa semoga wabah corona yang melanda dunia dan khususnya negara kita Indonesia segera berakhir ya Rabb, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana Ramadan, pada pembelajaran bahasa Arab hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa belajar bersama-sama. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan atas apa yang kita laksanakan. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana dengan jasa-jasa beliau kita semua bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman seperti sekarang ini ya. Baiklah, mohon maaf seperti biasa untuk mahasiswa Bunda Al, silakan absen di kolom komentar seperti biasa dengan menyebutkan nama lengkap, jurusan, reguler A atau reguler B ya. Kemudian semesternya yaitu semester 2. Baiklah, kita akan mulai. Hari ini kita akan membahas tentang al-idhofah atau idhofah ya. Idhofah itu di sini Bunda artikan sebagai penggabungan dua kata atau lebih ya. Di sini hanya ditulis penggabungan karena biar agak singkat gitu. Tapi bisa dijelaskan secara rinci bahwa idhofah itu adalah penggabungan dua kata atau lebih ya. Kayak misalnya contoh kita bisa lihat di bawah ya. Kitab tafsir ya. Babul fasli Rasulullahi. Nah, dalam bahasa Arab idhofah itu susunannya karena dia penggabungan dari dua kata, maka dia terdiri dari dua bagian ya. Dua bagian. Yang pertama itu disebut mudhof. Kemudian yang kedua disebut mudhof ilaih ya. Nah, kata pertama mudhof ini harokatnya ya atau cara membacanya atau i'rabnya itu huruf akhirnya itu adalah tergantung amil atau kata sebelumnya. Apakah dia dhammah atau rofa, apakah dia nasab atau fathah, apakah dia jer atau kasroh ya. Itu adalah tergantung amil sebelumnya atau kata sebelumnya. Ketika dia berdiri sendiri maka dia dhammah ya. Namun ketika dia didapati huruf jer sebelumnya maka dia kasroh. Atau mungkin ketika dia sebagai maf'ul bih maka dia dibaca nasab gitu ya. Itu untuk mudhof. Nah, untuk mudhof ilaihnya ya, itu harokat akhirnya. Dan ciri mudhof ilaih itu biasanya diawali oleh alif lam ini. Kemudian diakhiri oleh harokat kasroh ya. Nih. Nah, kecuali mungkin khusus misalnya isim ghair munsharif yang tidak terima kasroh ya,
yang kasrohnya dikira-kirakan dengan harokat fathah, seperti misalnya kata Ramadan itu syahrul Ramadana, bukan syahrul Ramadani ya. Itu bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadana harokatnya. Jadi kasrohnya dikira-kirakan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, mudhof ilaih di sini cirinya ada alif lam, kemudian diharokati huruf akhirnya itu yaitu kasroh gitu ya. Itu sudah memang aturan dari sananya gitu ya. Nah, misalnya di sini kita lihat contohnya kitabut tafsiri ya. Kitabut ya. Kitabut tafsiri. Buku tafsir. Contoh kedua, babul fasli. Pintu kelas. Ya, babul fasli. Pintu kelas. Kemudian Rasulullahi. Nah, ini sudah nggak asing sekali, sering kita sebut, sering kita dengar gitu ya. Rasulullahi. Jadi nggak boleh dibaca Rasulullahi gitu. Rasulullahu, maaf. Jadi dia harus Rasulullahi, hi gitu ya, hi harokatnya ini, h-nya ini. I'rabnya mudhof ilaihnya ini. Nah, ketika misalnya menemui beberapa contoh atau membaca kalimat bahasa Arab, cara membacanya itu yaitu ketika mudhof ini adalah dengan melihat amil sebelumnya. Contohnya misalnya begini. Qalamul madrasati ya. Nah, ini kan susunan dari dua kata ya, yaitu qalamun dan al-madrasah. Nah, digabungkan dia menjadi idhofah. Ya, qalamul madrasati. Qalamu adalah mudhof ya. Kemudian al-madrasah mudhof ilaih. Gitu. Nah, harokat qalamu ini kita lihat amil sebelumnya. Ketika misalnya ini menjadi sebuah kalimat ashtari gitu ya. Ashtari pulpen sekolah misalnya. Saya membeli pulpen sekolah, maka ini berubah menjadi fathah. Ya, mudhofnya ini. Ashtari, saya membeli pulpen sekolah. Atau misalnya ketika dia berubah menjadi jer misalnya ya. Li qalamil madrasati. Untuk pulpen sekolah misalnya ya. Ini hanya contoh ya. Li madrasati, li kan huruf jer, jadi setelah huruf jer maka kata setelahnya itu adalah harus kasroh. Nah, jadi mudhofnya ini dibaca kasroh, mudhof ilaihnya kasroh juga gitu ya. Baik, itulah tadi pembelajaran tentang idhofah ya. Jadi bisa disimpulkan idhofah itu adalah penggabungan dua kata atau lebih gitu ya, yang susunannya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya kitabut tafsiri. Ciri mudhof itu tidak ada ciri spesifik. Jadi ketika melihat dua kata digabungkan dan itu bukan sifat dan mausuf, maka biasanya itu adalah idhofah gitu ya. Nah,
harokat akhirnya dari mudhof ini adalah tergantung amil atau kata sebelumnya tadi gitu ya. Nah, kemudian harokat akhir dari atau i'rab dari mudhof ilaih itu adalah cirinya biasanya diawali alif lam. Jadi kalau nama orang itu nggak perlu alif lam ya, misalnya seperti nama misalnya Jahro Mustafa gitu, Muhammad gitu ya. Itu kalau pengen mengatakan misalnya buku Muhammad, maka langsung saja Kitabul Muhammad, nggak pakai Kitabul Muhammad gitu, enggak ya. Jadi isim alam itu tidak terima alif lam. Nah, nama tempat juga misalnya kota Sintang gitu ya, Madinah Sintang, Madinah tuh Sintang. Nah, itu nggak bisa jadi Madinah tuh Sintangi, enggak gitu. Jadi tetap Madinah Sintang gitu. Nah, at-tafsiri itu harokat akhir kasrohnya harokat akhir dari huruf akhir dari mudhof ilaihnya adalah kasroh. Ya, li, hi, ri gitu ya. Baik, sekian dari Bunda Al pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan dan berkah, bisa diamalkan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini masih dalam bulan Ramadan, mari kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk. Semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini dari dunia, khususnya dari Indonesia, sehingga kita bisa merasakan kembali seperti dulu lagi untuk pembelajaran dan sebagainya. Baiklah, kurang lebihnya Bunda Al mohon maaf. Dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe channel Keluarga Jannah untuk mendukung kami membuat video-video yang bermanfaat dan menghibur lainnya. Kurang lebihnya sekali lagi Bunda Al mohon maaf. Semoga berkah apa yang telah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.